Ya, saudara, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan insiden penembakan oleh KKB di Intan Jaya beberapa waktu lalu, kita telah terhubung secara virtual dengan anggota Komisi 1 DPR, Bapak Ian Parmenas Mandenas. Selamat pagi, Pak Ian. Selamat pagi, Pak Yan. Selamat pagi Mbak Sita. Ya, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi, Pak. Dan terkait dengan insiden penembakan yang terjadi di Intan Jaya oleh KKB, dari kacamata Bapak yang juga seorang aktivis kemudian duduk di parlemen, Pak. Apa sebenarnya yang terjadi di Papua, khususnya di Intan Jaya, Pak? Yang pertama saya pikir kalau kita lihat dari rentetan konflik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, memang kita butuh pendekatan yang lebih humanis dan juga mungkin pendekatan teritorial dari aparat kita yang ada di sana dengan melihat letak geografis wilayah dan adat istiadat budaya masyarakat setempat, sehingga mungkin butuh sinergitas antara TNI, Polri dan pemerintah daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 dalam rangka penanganan konflik di wilayah Intan Jaya. Ya, Pak Yan, kalau Anda selaku aktivis dan juga selaku dengan perwakilan rakyat ini, bagaimana dengan adanya KKB ini, Pak, sendiri? Dan kita lihat memang ini sangat meresahkan, khususnya di Intan Jaya, Pak. Saya pikir khusus di Intan Jaya, memang situasinya yang terjadi di Intan Jaya ini karena memang pergeseran KKB dari beberapa wilayah itu bertumpuk di Kabupaten Intan Jaya dengan mempertimbangkan kekuatan personil TNI maupun Polri yang organik yang ada di Intan Jaya masih sangat terbatas. Yang kedua, medan yang sangat sulit untuk bisa dijangkau oleh aparat kita, sehingga penguasaan wilayah tersebut benar-benar masih menjadi bagian dari pergerakan kelompok KKB. Kalau suatu saat pembangunan sudah bisa berjalan dengan baik dan mungkin banyak akses transportasi darat dan juga udara yang sudah bisa terbuka untuk bisa diakses oleh masyarakat, pasti akan sangat mendukung untuk terciptanya kondisivitas keamanan di Kabupaten Intan Jaya. Terlebih lagi dengan keterbatasan transportasi dan juga keterbatasan dukungan operasional patroli terhadap aparat TNI dan Polri di sana itu sangat mempengaruhi pergerakan kelompok KKB dengan melihat kekuatan. Karena di Intan Jaya kurang lebih mobil double cabin hanya ada sekitar 5 sampai dengan 6 unit saja. Itu pun juga tidak semua dalam kondisi yang baik. Nah, jadi memang dengan kondisi kendaraan yang terbatas, saya pikir daerah-daerah rawan seperti Intan Jaya memang butuh dukungan dari Mabes TNI tapi juga Mabes Polri. Untuk daerah-daerah rawan konflik di Papua ini kita butuh kendaraan lapis baja untuk mendukung operasi-operasi dan patroli dari satuan-satuan tugas baik TNI maupun Polri yang ada di wilayah-wilayah rawan konflik. Baik, Pak Yan, tadi Anda menyebutkan bahwa kekurangan transportasi dan juga patroli. Apakah bagaimana dengan fasilitas umum di sana, Pak? Apakah sudah mencukupi dan apa perlu ditambah lagi atau seperti apa? Saya pikir kalau soal fasilitas umum di sana masih sangat minim sekali, walaupun sekarang kabupatennya sudah terhitung hampir mendekat 12 tahun terbentuk. Nah, dengan kondisi seperti ini, saya pikir akan sangat menjadi tantangan kita dalam melakukan tugas-tugas pengamanan wilayah dan mengantisipasi ancaman-ancaman gangguan keamanan di Kabupaten Intan Jaya sendiri. Baik, Pak Ian, melihat juga rentetan konflik yang ada di Intan Jaya maupun di Nduga, ini kelompok KKB semakin ke sini ini tidak lagi menyisir aparat keamanan, Pak, tapi juga warga sipil. Dan bagaimana komentar Pak Ian terkait hal ini? Saya pikir soal penyisiran aparat keamanan dan warga sipil yang sementara ini dilakukan di wilayah Papua, saya sendiri belum mendapatkan hasil investigasi secara akurat terkait dengan kasus Intan Jaya. Nah, jadi saya belum bisa menentukan menjustifikasi bahwa penyisiran ini dilakukan oleh kelompok KKB saja. Karena di sana juga ada wilayah-wilayah satuan operasi yang dikembangkan oleh aparat TNI maupun Polri, sehingga memang dengan satuan-satuan operasi di wilayah-wilayah tersebut juga itu bisa mengakibatkan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena memang mereka sedikit ketakutan karena masyarakat kita merupakan masyarakat yang awam yang memang sangat hidup dengan
situasi tradisional dan budaya setempat dan masyarakat sendiri masih belum memahami soal tugas dan fungsi PNI. Soal tugas dan fungsi PNI yang sebenarnya, sehingga memang masyarakat juga masih sangat ketakutan ketika melihat ada aparat TNI maupun Polri yang melakukan operasi atau patroli di wilayah-wilayah terisolir seperti Kabupaten Kendaya dan juga Kabupaten Duga. Nah, kita lihat bahwa yang sekarang terpenting adalah kelompok KKB dan aparat TNI harus masing-masing menahan diri, aparat TNI Polri, untuk menjaga pemukiman-pemukiman masyarakat dan fasilitas-fasilitas umum yang memang harus mereka lindungi. Nah, jadi saya dorong ke depan untuk pendekatan teritorial dari satuan tugas TNI harus terbentuk melalui pasukan organik. Dan pasukan non-organik mungkin perlu kita harus kurangi, karena pasukan non-organik menurut saya mereka tidak memahami persis karakteristik dan budaya masyarakat setempat, dan mindsetnya dalam penempatan tugas mereka di Papua, khusus daerah operasi, adalah mindset operasi, bukan mindset teritorial. Ini beda dengan pasukan organik. Kalau pasukan organik, mindset atau doktrin yang terbentuk di mereka adalah pendekatan teritorial. Tapi kalau pasukan non-organik yang ditempatkan di Papua di bawah Pangkogap Wilhan III, maka apa yang menjadi tugas pokok mereka adalah melakukan operasi selain perang yang mereka lakukan di Papua. Nah, ini yang mengakibatkan mungkin terjadi pergerakan dan kontak tembak antara aparat TNI kita dengan KKB. Tetapi juga kita dorong untuk dukungan alutsista yang memang memadai untuk bisa mendeteksi ancaman gangguan-gangguan keamanan di Papua, sehingga pergerakan dari teman-teman kelompok KKB ya kita bisa melakukan operasi, kan ada operasi penggalangan, tapi juga kita bisa mendorong peran aktif masyarakat untuk membangun komunikasi yang aktif dengan kelompok-kelompok KKB yang bisa mereka komunikasikan. Dengan begitu kita akan menjadikan masyarakat juga sebagai agen untuk memberikan informasi dan turut membantu pemerintah TNI Polri dalam menjaga keamanan wilayah. Baik, Pak Ian, kalau sepengetahuan Anda saat ini apakah ada pengawalan khusus dari kepolisian ataupun juga TNI setempat terkait dengan masyarakat di sana, Pak? Saya pikir sampai dengan saat ini, terakhir saya mengunjungi Intan Jaya, dengan langkah-langkah strategis dari pimpinan Polri saat ini melalui Kapolda Papua sudah mendorong untuk kedepannya daerah-daerah terisolir dan daerah-daerah pemekaran baru yang kurang lebih kabupatennya masih definitif 10 sampai dengan 15 tahun saat ini sedang dibentuk Polres-Polres baru melalui pengembangan organisasi Polda. Polres-Polres baru dan Polres persiapan sementara terus dilakukan. Namun di Papua sendiri perlu kita harus pertebal personil dengan rekrutmen baru yang bisa memenuhi kuota 60 sampai dengan 80%. Karena kalau kami amati terisi Polres maupun Kodim yang saat ini ada di Papua ya masih terisi sekitar 30% sampai dengan 50 sekian persen kurang lebih. Baik. Jadi ini masih sangat minim sekali untuk kita bisa mendeteksi gangguan-gangguan ancaman keamanan di wilayah-wilayah rawan. Baik, Pak Ian, kita tahan sebentar, sudah bergabung bersama kami melalui daring juga Bapak Irjen Pol Paulus Waterpaus selaku Kapolda Papua. Selamat pagi, Pak Kapolda. Pagi, Mas Fajri, Mbak Silka, selamat pagi. Pak Paulus, bagaimana dapat diinformasikan bagaimana kondisi terkini di sana, Pak? Ya, hari ini sampai dengan hari ini maksud saya situasi di wilayah Papua pada umumnya dan juga di Intan Jaya khususnya situasi masih keadaan aman, juga keadaan damai ya, tapi belum kondusif ya, begitu. Iya, dalam keadaan aman tapi masih belum kondusif. Lantas bagaimana dengan mekanisme pengamanan di sana, Pak? Ya, kami sesuai dengan tugas pokok ya, saya sebagai pengendali operasi penegakan hukum di wilayah Polda Papua, dibantu oleh Bapak Pangdam sesuai dengan perintah Bapak Menko Polhukam, maka kami sudah melakukan langkah-langkah cepat berkaitan dengan perkembangan situasi di wilayah Intan Jaya.
Jadi selain kita memaksimalkan kekuatan satuan tugas yang ada di Intan Jaya ketika kejadian itu terjadi, kami juga bersinergi dengan pemerintah daerah hingga kemarin juga termasuk para tokoh agama ya, dari pimpinan wilayah GKII dan DPRD juga sudah bertemu dengan kami semua. Kemudian juga upaya kami secara teknis untuk melakukan pengolahan TKP itu sudah hadir di sana. Sampai dengan hari ini masih Pak Dirkrim dengan penyidiknya dan juga Dansat Brimob membackup. Bersama di sana juga ada Pak Dandrem, ada Pak As Intel. Kita sinergi untuk melakukan kegiatan selayaknya tugas kami dalam rangka mengungkap sebuah kejadian seperti ini. Ya. Ya, Pak Paulus. Dan berapa personil Pak yang diterjunkan untuk pengamanan di Intan Jaya sendiri? Kekuatan kami yang lalu sudah sekitar 600-an. Kemarin kami tambahkan lagi 100 personil. Hingga kurang lebih 700, mendekati 750 untuk hadir di sana. Memang tidak mudah untuk menambahkan kekuatan karena ada kendala. Kendalanya ya kami belum punya fasilitas yang cukup memadai di wilayah Intan Jaya. Sehingga kemarin hasil koordinasi dengan Bapak Bupati sudah boleh dipinjamkan ya sebuah kantor begitu untuk menampung anggota tambahan yang kita ada naikkan. Sampai dengan sore ini data kami sudah cukup banyak ya anggota kita di atas, jadi sudah 700 lebih. Nah mereka ini yang nanti akan bersinergi untuk bagaimana mengungkap para pelaku kejahatan kelompok kriminal bersenjata yang sejak bulan Oktober, November, Desember 2019 sampai ke sini sampai dengan Oktober ini itu sudah memasuk wilayah Intan Jaya khususnya di daerah Hitadipa, kemudian Sugapa untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan bersenjata di sana. Baik, Pak Paulus. Itu bisa secara maksimal dilaksanakan upaya-upaya penegakan hukum. Ya. Ya. Tadi sebelumnya kita juga sempat berbincang Pak dengan Pak Ian Mandenas, anggota DPR RI Dapil Papua yang tadi juga sempat menyinggung bahwa keberadaan Polres dan Kodim di sana hanya sekitar 30 hingga 50%. Apakah juga nanti tingkat keamanan juga akan ditambah Pak nantinya dalam waktu dekat ini? Ya, itu memang jadi masalah karena kami baru saja sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Intan Jaya baru kurang lebih 5 bulan lalu diresmikan sebagai Polres Intan Jaya ya. Anggotanya masih 10 lebih sedikit, tidak banyak. Dibantukan dengan anggota Polsek yang definitif kurang lebih 18-an. Jadi masih minim sekali. Kenapa minim? Tadi saya katakan karena fasilitas kita memang belum ada, sehingga kami masih sementara mendorong anggota dengan kekuatan yang tidak maksimal. Demikian juga dengan mungkin dari teman-teman TNI, Kodim juga sedang dalam persiapan, tapi Koramilnya juga sedang dibangun di beberapa wilayah di sana, distrik Sugapa maupun di Tadipa. Tugas kami sebenarnya bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengamankan pembukaan jalan strategi dari Intan Jaya menuju ke wilayah Puncak Ilaga, nanti sambung sampai ke Timika, kemudian juga demikian sampai ke Paniai dan seterusnya yang sekarang sudah dibangun pemerintah. Nah itulah yang kami sesalkan kenapa hadir kelompok kekerasan ini yang kemudian melakukan kekerasan kepada para tukang ojek, pedagang, bahkan petugas kesehatan juga pada aparat kami. Kami tetap akan setia terus untuk melakukan pengamanan dalam rangka mendukung semua proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi dan daerah.
Begitu, Mbak. Baik, kita akan ke Payan terlebih dahulu, kembali ke Payan. Payan, ini kalau melihat situasi di sana, TNI dan Polri bersinergi, berusaha keras untuk mengoptimalkan agar tidak terjadinya lagi penembakan seperti ini. Lantas bagaimana menurut Anda apa yang penting dan juga harus dilakukan oleh pihak keamanan untuk dapat meredam situasi ini, Pak? Apalagi yang menjadi korban ini tidak hanya masyarakat setempat, tetapi juga korban adalah keluarga dari kelompok kriminal bersenjata ini, Pak Yan. Ya, saya pikir yang sampai dengan saat ini kita berikan apresiasi karena tugas TNI dan Polri sudah sangat berjalan maksimal untuk mengawal situasi keamanan di Papua. Tetapi yang perlu didorong oleh kita semua, termasuk pemerintah pusat, saya juga minta kepada Mendagri dan juga Pak Jokowi untuk mengingatkan kepala-kepala daerah di Papua sehingga tugas TNI dan Polri di Papua itu bukan saja menjaga keamanan, tapi mendukung pembangunan daerah yang dipimpin oleh para kepala-kepala daerah di Papua. Sehingga kepala-kepala daerah di Papua harus menetapkan strategi pendekatan dan komunikasi yang baik juga dengan masyarakat. Karena dengan begitu akan bersinergi dengan tugas-tugas pokok TNI dan Polri untuk melakukan tugas-tugas pengamanan wilayah dan mendeteksi gangguan-gangguan ancaman keamanan di daerah-daerah rawan konflik. Nah, kalau saya amati sampai dengan saat ini, peran pemerintah daerah sendiri harus didorong maksimalkan, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kenapa demikian? Karena para bupati, para gubernur yang ada di Papua ini, mereka lah yang punya rakyat. Begitu. Kalau pemimpin kita adalah pemimpin politik yang diberikan kepercayaan dan merepresentasikan kepemimpinan oleh rakyat tidak bisa mengimbangi tugas-tugas TNI dan Polri, saya yakin situasi ini akan terus-menerus terjadi dan kita setiap saat akan menyibukkan aparat TNI dan Polri dan meminta peran aktif dan peran yang lebih intens dari TNI dan Polri untuk mengamankan wilayah Papua. Yang kita lawan ini adalah masyarakat kita sendiri. Jadi ini perlu ada strategi yang baik untuk bagaimana membangun sinergi antara TNI dan Polri, termasuk kepala-kepala daerah ini mendukung tugas-tugas TNI dan Polri yang ada di Provinsi Papua. Baik, tentunya akan meningkatkan sinergi antara TNI, Polri, juga pemerintah setempat untuk tidak lagi timbul konflik atau juga penembakan-penembakan lainnya di Intan Jaya. Dan juga saya kembali ke Pak Paulus, Pak. Apakah rentetan aksi? Baik, sepertinya sambungan dengan Pak Paulus terputus. Dan untuk itu kepada Pak Yan Parmenas, Pak, apakah Bapak melihat kasus ini juga ada kaitannya dengan akan diadakannya Pilkada serentak 2020 nanti, Pak? Nah, saya pikir Intan Jaya tidak masuk dalam zona pelaksanaan Pilkada 2020 di Papua. Ya, di Provinsi Papua Intan Jaya tidak termasuk di situ. Tetapi memang Intan Jaya saat ini menjadi wilayah yang sangat strategis. Dengan kekuatan personil kita yang terbatas, dukungan peralatan operasi juga yang terbatas, kemudian sarana prasarana yang juga masih sangat minim, kemudian topografi wilayah yang sangat sulit untuk dijangkau oleh aparat kita dengan kekuatan juga yang terbatas di sana, itu menjadi suatu peluang yang memang benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata untuk melakukan pergeseran lokasi dan markas mereka dari beberapa wilayah ke Intan Jaya, misalnya sekarang yang berpusat di distrik atau kecamatan Ugimba. Nah, dan ini mereka terus melakukan pergerakan di Intan Jaya karena banyak kepentingan yang bisa mereka lakukan, entah itu untuk mendapatkan makanan atau melakukan ancaman-ancaman gangguan keamanan untuk menarik perhatian dari dunia internasional. Baik, kita akan bergabung kembali bersama Pak Kapolda. Pak Kapolda, ini himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga tidak khawatir untuk keluar rumah ataupun juga untuk beraktivitas seperti biasa walaupun masih dalam keadaan belum kondusif, Pak Kapolda. Ya, Pak Fajri dan juga Mbak Silka, saya pikir memang yang dijelaskan oleh Pak Yan itu benar, bahwasanya kita perlu sinergi dengan teman-teman dari pemerintah daerah untuk mereka hadir, sungguh-sungguh hadir ya. Maksud saya hadir itu tidak hanya formal, tapi sungguh-sungguh hadir di tengah masyarakat. Kenapa? Karena mereka lah yang punya masyarakat, mereka yang punya rencana, anggaran, dan lain sebagainya.
jelaskan berbagai permasalahan dan pecahkan, carikan solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat ini. Satu demi satu, karena itu sudah ada contoh. Beberapa kabupaten yang dulunya kita anggap sebagai daerah merah, dengan Puncak Jaya, Tolikara, kemudian Lani Jaya, Jaya Wijaya, itu sekarang karena keaktifan daripada para penyelenggara negara melakukan upaya-upaya sedemikian rupa membangun komunikasi, sinergi dan terjadi kejadian kekerasan seperti ini. Nah, itulah yang mungkin karena mereka sudah merasa terjepit kelompok ini lari atau bergeser ke wilayah yang menurut mereka nyaman atau aman untuk melakukan aktivitas mereka. Itulah yang saya katakan tadi, Oktober, November, Desember 2019 mereka berhijrah kembali mengarah ke wilayah Intan Jaya. Nah, saya pikir itu soal yang memang sedang kita hadapi karena kebiasaan masyarakat kita di sini ketika mereka punya masalah dengan seseorang, sekelompok ataupun pada pemerintah atau aparat, itu mereka selalu membuat tradisi-tradisi yang mengikut sertakan warga masyarakatnya, artinya kekerabatannya. Jadi pasukan mereka itu tidak banyak, Mas. Kurang lebih anggota kita beberapa waktu tahun-tahun silam itu juga terdata oleh kita. Tapi warga masyarakatnya, kekerabatannya ini yang cukup banyak, 300-an lebih mereka hadir di situ. Nah, himbauan saya kepada warga masyarakat, tidak usah khawatir. Bangun komunikasi terus, bantu kami akan datang dengan kekuatan semaksimalnya untuk membantu masyarakat dan pemerintah di sana. Baik. Begitu, Pak. Terima kasih Bapak Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw dan juga Bapak Ian Parmenas Mandenas, anggota Komisi 1 DPR RI telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Tentunya menjadi harapan kita semua untuk wilayah Papua tetap bisa aman dengan sinergitas antara TNI, Polri maupun masyarakat dan pemerintah setempat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, salam Pak.